Perkenalkan, nama saya Rafael Renaldi Raung dengan NIM 22021060299. Saat ini saya akan mengerjakan tugas 3 praktikum jaringan dan komunikasi data, yaitu tugas lab use Wireshark to examine Ethernet frames. Masuk pada bagian topologi, di sini ada PC menggunakan router yaitu default gateway untuk bersambung ke internet. Bagian objektif di sini ada dua part. Yang pertama, examine the header field in an Ethernet to frame. Kedua, use Wireshark to capture and analyze Ethernet frame. Untuk required research, satu PC Windows with internet access dan sudah menginstal Wireshark. Di sini saya sudah menginstal. Masuk pada instruksi pertama. Pada part 1, examine the header field in an Ethernet to frame. Jadi di bagian 1 ini kita akan memeriksa bidang dan konten dalam frame Ethernet 2. Dan tangkapan Wireshark akan digunakan untuk memeriksa konten bidang tersebut. Pada step 1, tinjau deskripsi dan panjang bidang header Ethernet 2. Yang pertama ini preamble, kemudian destination address, source address, frame type, data, dan FCS. Di sini preamble memiliki 8 byte, kemudian destination address 6 byte, source address 6 byte, frame type 2 byte, data 46 sampai 1500 byte, kemudian FCS 4 byte. Masuk pada step 2, examine the network configuration of the PC. Periksa konfigurasi jaringan PC. Di sini kita harus masuk pada, dalam contoh ini alamat IP kita harus menggunakan cmd dan melakukan perintah ifconfig-al untuk melihat alamat IP dari host PC ini. Oke, di sini ada beberapa konfigurasi. Di sini saya menggunakan konfigurasi wireless LAN adapter WiFi. Di sini physical address saya atau MAC address saya F0 B6 1E 09 CA 40. Kemudian untuk IPv4 address 192.168.8.107. Dan untuk default gateway yang di sini 192.168.8.1. Oke, masuk pada langkah ketiga. Examine Ethernet frame in a Wireshark capture. Di sini periksa frame yang ada dalam Wireshark, dalam tangkapan Wireshark kita. Di sini kita membuka Wireshark. Ini merupakan tampilan dari Wireshark. Saya menggunakan WiFi. Ini akan menunjukkan tangkapan yang dihasilkan dan mengeluarkan informasi yang ada di dalam. Kemudian setelah muncul, ini merupakan tampilan Wireshark-nya seperti yang ada di capture 3, di mana di sini sudah memfilter ARP
or XMP. Untuk mengaksesnya kita harus memping dulu, buka CMD, kita ping default gateway. Nah, ini merupakan tampilan untuk langkah ketiga ini. Di sini ada ARP, kemudian ICMP. Masuk pada step 4, examine the Ethernet 2 header content of an ARP request. Jadi di sini ada sebuah tabel. Di dalam tabel ini menampilkan frame pertama tangkapan Wireshark, data di dalam kolom header Ethernet 2. Di sini ada yang pertama ada field, kemudian value dan penjelasannya. Di sini preamble sebagai bidang ini dia berisi bit sinkronisasi yang diproses oleh perangkat keras NIC. Kemudian ada destination address seperti pada gambar yang screenshot ketiga ini, angka ketiga. Di sini dia broadcast FFF. Kemudian untuk Wireshark saya, di sini belum untuk tampilannya mungkin masih tidak sama seperti yang ada di screenshot highlight ini. Kemudian untuk source address, dia merupakan alamat sumber. Biasa dia menampilkan 6 angka. Pertama menunjukkan produsen kartu antarmuka jaringan. Kemudian ada frame type. Di sini dia menggunakan tipe ARP 0x0806. Dan untuk yang IPv4, dia biasa memiliki nilai 0x0800. Kemudian untuk data berisi protokol tingkat atas yang dienkapsulasi bidang data berukuran antara 46 sampai 1500 byte. Dan untuk FCS ini tidak ditampilkan dalam tangkapan. Dia hanya digunakan oleh NIC untuk mengidentifikasi kesalahan selama transmisi. Nilai hitung oleh perangkat pengirim meliputi alamat frame, tipe, data, field, bidang data itu diverifikasi oleh penerima.
Oke, kemudian di sini ada beberapa pertanyaan. Why is this significant about the content of the destination address field? Apa yang penting dari si kolom alamat tujuan? Oke, jadi untuk alamat tujuan seperti yang ada di sini, alamat tujuan setiap alamat memiliki panjang 48 bit. Kemudian untuk format yang umum adalah 12, 24, 36, 47, 34, 56, 78, 9 ABC. Kemudian untuk alamat tujuan ini merupakan contoh alamat tujuannya ada A2 F A2 5C68 EF 7B22. Kemudian untuk pertanyaan kedua, mengapa PC mengirimkan ARP siaran sebelum mengirimkan permintaan booking pertama? Dia PC tidak dapat mengirimkan permintaan ping ke sampai ia menentukan alamat MAC tujuan, sehingga dapat membuat frame header untuk permintaan ping tersebut. Siaran ARP digunakan untuk meminta alamat MAC host dengan alamat IP yang terdapat dalam ARP. Kemudian pertanyaan berikutnya, what is the MAC address of the source in the first frame? Apa alamat MAC sumber pada frame pertama? Untuk frame pertama, ini merupakan alamat frame pertama. Oh, ini merupakan alamat address kita. Di sini dia physical address yaitu F0 B6 1E 09 CA40. Bisa dilihat dalam Wireshark dia sebagai ini. F0 B6 1E ini destination alamat yang tujuan F0 B6 1E 09 CA40. Kemudian pertanyaan berikutnya, apa ID vendor NIC sumber dalam permintaan ARP? Dia biasa bervariasi, dalam hal ini adalah Netgear. Untuk vendor ID OUI. Kemudian pada pertanyaan berikutnya, what portion of the MAC address is the OI? Bagaimana dari alamat MAC yang merupakan OI? What portion? Bagian mana dari alamat MAC yang merupakan OI? Untuk yang merupakan OI di sini dia sebagai alamat MAC, dia tetap seperti alamat yang pertama sebagai F0 B6 1E 09 CA40 itu sebagai physical address kita. Kemudian untuk apa NIC serial number?
of the source. So, untuk pertanyaan ini, bagaimana di dalam yang merupakan OI? Berapa nomor seri NIC sumbernya? Sebagai contoh di sini dia tiga angka pertama. Untuk pertanyaan ini dia tiga angka pertama dari ini A2 5C 68. Kemudian untuk pertanyaan waris dan NIC serial number, dia biasa tiga angka di belakang angka oktet pertama ini. EF 7B 22 itu sebagai angkanya. Kemudian masuk pada part 2. Ini gunakan Wireshark untuk menangkap dan menganalisis frame Ethernet. Langkah pertama, buka jendela command prompt dan jalankan perintah ifconfig. Di sini saya sudah menjalankannya. Kemudian alamat IP gateway default PC. Untuk default gateway-nya tetap sama 192.168.81. Kemudian langkah kedua, buka Wireshark untuk memulai pengambilan data. Kemudian observe amati lalu lintas yang muncul di jendela daftar paket. Kemudian untuk langkah ketiga, kita disuruh untuk memfilter Wireshark untuk hanya menampilkan ICMP. Oke. Langkah keempat, from the command prompt window, ping the default gateway of your PC. Sini kita disuruh ping default gateway yang ada dalam PC ini. Oke. Kemudian untuk langkah kelima, stop capturing traffic on the NIC. Hentikan. Kemudian untuk langkah keenam, periksa permintaan echo pertama di Wireshark. Oke, ini permintaan pertama. Dan di sini ada beberapa poin. Yang pertama, poin A, di panel daftar paket bagian atas, klik frame pertama yang terdaftar. Kemudian di bawah judul info, garis tersebut sekarang harus disorot. Di bawah info harus disorot. Oke. Periksa baris pertama di panel detail paket bagian tengah, baris ini menampilkan panjang bingkai. Jadi ini menampilkan panjang bingkai. Kemudian pada bagian poin C, baris kedua di panel detail paket menunjukkan bahwa itu adalah frame Ethernet 2. Ini merupakan frame Ethernet 2. Baris kedua di panel detail paket ini merupakan paket. Di sini ada 4. Frame 33 Ethernet 2 source Internet Protocol version 4 source Internet Control Message Protocol. Ini merupakan
baris kedua di panel detail paket. Kemudian di sini ada pertanyaan, what is the MAC address of the PC NIC? Apa alamat MAC NIC PC? Oke, di sini kita lihat untuk alamat MAC-nya. Alamat MAC NIC PC sini ada F0B61E09CA40. Dan di sini ada Intel 09CA40. Kemudian untuk apa alamat pertanyaan berikutnya, what is the default gateway MAC address? Apa alamat MAC gateway default? Untuk yang defaultnya satu 192.168.8.1. Itu untuk default gateway. Kemudian untuk pertanyaan yang poin D, Anda dapat mengklik tanda lebih besar dari ini di awal baris kedua untuk mendapatkan informasi lebih lanjut tentang bingkai nomor 2. Jenis bingkai apa yang ditampilkan? What the type of the frame display? Jadi untuk type untuk bingkai ini merupakan IPv4, merupakan angka 0x0800. Ini merupakan jenis bingkai yang ditampilkan. Kemudian pada poin E, the last two line, dua baris terakhir yang ditampilkan di bagian tengah memberikan informasi tentang bidang data frame. Perhatikan bahwa data berisi informasi alamat IPv4, sumber, dan tujuan. Oh, jadi pada bagian dua terakhir ini menampilkan informasi tentang bidang data frame. Di sini pertanyaannya, what is the source IP address? Untuk source IP address-nya ini A25C68EF7B22. Kemudian untuk destination IP address-nya F0B61E09CA40. Kemudian pada poin F, Anda dapat melihat garis manapun di bagian tengah untuk menyorot bagian bingkai tersebut. Kemudian pertanyaannya, apa arti dari dua objek terakhir yang disorot? Pada bagian panel, untuk menyoroti bagian tersebut, pada panel Beckett Bytes, bagian bawah, klik baris Internet Control Message Protocol di bagian tengah dan periksa apa yang disorot. Kemudian pertanyaannya, apa arti dari dua objek terakhir yang disorot? Ini HI, bagian terakhir yang disorot. Masuk pada bagian G, klik the next frame, klik bingkai berikutnya di bagian atas dan periksa bingkai balasan echo. Perhatikan bahwa sumber alamat MAC tujuan telah terbalik, karena frame ini dikirim dari router gateway default sebagai balasan terhadap ping pertama. Oke.
Jadi di sini dia untuk source-nya dia berpindah terbalik dari yang pertama, dia yang dari destination 192.168.8107, dia berpindah source dari jadi 192.168.81, dan dari source 192.168.8.1 dia berpindah destinasi ke 192.168.107. Ini dia berpindah. Kemudian pada bagian 7, di sini kita menggunakan pengambilan wireshark baru untuk memulai menerima jendela pop-up yang menanyakan apakah Anda ingin menyimpan paket yang diambil sebelumnya file sebelum memulai pengambilan baru. Klik dilanjutkan tanpa menyimpan. Pada bagian B, in a command prompt, sini kita ganti kita mumping alamat wireless wireshark. Oke, kemudian sini kita coba untuk connect. Nah, ini oke, dia sudah terkonek. Jadi pada masuk pada poin C, setelah terkonek kita stop. Kemudian untuk poin D ini periksa data yang ada dalam daftar paket wireshark. Pada frame permintaan echo ping pertama, alamat MAC sumber dan tujuan.
Pada yang pertama ini, alamat sumbernya di sini alamat sumber F0B6 E09CA40, kemudian destinasi A2 5C 68 EF 7B 22. Kemudian pertanyaan selanjutnya, apa alamat IP sumber dan tujuan yang terdapat dalam bidang data bingkai? Jadi untuk bidang itu kita lihat sini. IP address-nya, source address-nya FE80 BD-CD 226A 7B F44519. Kemudian untuk destination address FE80 A05C 68 FF. Kemudian EEF 7B22. Oke, dan di sini ada pertanyaan. Bandingkan alamat ini dengan alamat yang Anda terima pada langkah 6. Satu-satunya alamat yang berubah adalah alamat IP tujuan. Mengapa alamat IP tujuan berubah sedangkan alamat MAC tujuan tetap sama? Jadi pada jawaban ini, pertanyaan ini, bingkai lapisan 2 tidak pernah meninggalkan LAN. Ketika ping dikeluarkan ke host jarak jauh, sumber akan menggunakan alamat MAC gateway default untuk tujuan frame gateway default. Menerima paket, menghapus informasi frame layer 2 dari paket, dan kemudian membuka header frame baru dengan alamat MAC hop berikutnya. Proses ini berlanjut dari router ke router hingga paket mencapai alamat IP tujuannya. Kemudian pertanyaan reflection question. Pertanyaannya, Wireshark tidak menampilkan bidang pembukaan header bingkai. Apa isi pembukaannya? Jadi bidang pembukaan berisi 7 oktet urutan 10-10 bergantian dan 1 oktet yang menandai awal bingkai 101 01011. Oke, baiklah, video saya dalam mengerjakan tugas 3 ini. Saya Rafael Renaldi Raung. Apabila ada kesalahan kata, dimaafkan dan terima kasih.